Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami dan anggota keluarga kami. Terima kasih, kami bersyukur meskipun dalam keadaan yang tidak terlalu mudah, tetapi sampai sekarang nyatanya Engkau terus menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama mengikuti acara sharing keluarga. Kiranya Engkau yang memimpin sharing keluarga ini dari awal hingga akhirnya lewat acara ini ya Tuhan, kami semakin mengerti bagaimana kami hidup sebagai keluarga-keluarga yang memperkenankan hati Tuhan. Khusus untuk Pak Paulus dan Ibu Kum juga Tuhan mampukan, untuk setiap kami, para operator juga Tuhan mampukan kami untuk melakukan bagian kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan sharing kesaksian dari keluarga Bapak Ruli Kristanto. Dipersilahkan. Terima kasih, Miss. Salam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruli Kristanto, dan ini istri saya. Dan ini anak pertama kami, Juan, dan ini anak kedua kami, Joanna. Kami dari Cross Ranca Manyar. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberi kesaksiannya. Saya mau menceritakan tentang proses melahirkan istri saya saat melahirkan anak kedua kami, Joanna. Istri saya melahirkan, dan tetapi 1 jam setelah Joanna lahir itu, istri saya mengalami kecelakaan. Dan jam 1 malam, dibawa ke rumah sakit swasta, salah satu di Bandung. Nah, di situ tuh tidak tercover BPJS, karena alasannya kata pihak rumah sakit memang pandemi COVID lagi marak-maraknya di bulan Juni itu. Tapi saya tetap mengucap syukur karena seminggu sebelum tuh saya dapat insentif selama kerja setahun. Tadi rencananya tuh untuk melahirkan dan untuk sedikit tuh renovasi rumah. Saya tahu ini rencana saya itu tidak sama dengan rencana Tuhan, tapi saya yakin rencana Tuhan yang terbaik. Saat lihat istri sudah setengah sadar, darahnya terus keluar, bayi yang sudah lahir di tempat bidan itu dijaganya bukan sama keluarga, tapi oleh mohon maaf ya, yang kerja di rumah saya baru 1 hari, dan 1 hari itu baru saya kenal banget gitu, baru saya kenal. Saya jadi nggak kenal banget untuk rasa cemas untuk anak kedua, rasa cemas untuk anak pertama, dan juga istri sungguh inilah menggerutu di hati saya gitu. Saya harus seperti apa, untuk bingung lah ya, mau mikir gimana juga, lihat istri udah nggak kuat gitu. Istri saya terus teriak-teriak karena harus nahan sakit, nahan darah keluar. Saya nggak bisa memandang, saya hanya bisa nangis. Khawatir uangnya nggak cukup gitu untuk biaya rawat inap. Puji Tuhan sih istri saya bisa dioperasi, cuman saya pas beres operasi itu saya senang gitu, istri saya udah melewati masa sulit di operasi, dan bingungnya tuh ini kan diinap, rawat inap gitu, sedangkan di ATM udah habis banget gitu uang tuh. Aku bingung nih nginep gimana gitu, harus 1 hari minimal tuh 2 hari katanya nginep, kata dokter. Aku paksain aja lah nginep. Dan pas hari keduanya nginep, tiba-tiba aja ada temennya bos saya tuh nge-WA, "Bro, nomor rekening." "Apa Pak, saya nggak ngerti maksud Bapak." "Saya minta nomor rekening." "Ini nomor rekening." Puji Tuhan, saya di transfer pinjaman untuk istri saya gitu, jadi bisa dirawat di Santosa. Puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih melihara keluarga kami, selalu memberi kecukupan, memberi kasih sayang untuk kami, memberi kasih sayang untuk saya dapat masih bisa bekerja untuk menyekolahkan Yuan, untuk merawat anak istri saya. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi saya. Di saat saya mengalami pendarahan, saya berserah sama Tuhan.
saya bicara sama Tuhan. Tuhan, jika saya masih diberi kesempatan, tolong kuatkan saya. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Dan sampai saat ini, Tuhan masih menguatkan keluarga kami, menguatkan saya, dan saya masih bisa merawat Joanna, saya bisa merawat Juan. Karena di saat pendarahan itu, saya benar-benar berserah sama Tuhan. Saya udah nggak kuat, darah udah keluar banyak sekali. Saya udah Tuhan tolong kalau Tuhan udah mengizinkan saya memang untuk harus pulang, tolong ikhlaskan semuanya dan titipkan semuanya, karena saya yakin rencana Tuhanlah yang terbaik. Dengan pengalaman saya kemarin, itu sangat mengetuk hati saya, agar saya dapat lebih mengenal Tuhan, lebih menguatkan iman saya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu pasti menolong dan memberikan apa yang kita butuhkan. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, sekian cerita singkat dari proses melahirkan saya, bahwa Tuhan menolong keluarga kami dan Tuhan menguatkan keluarga kami sampai saat ini dan sampai detik ini. Jadi untuk anak kami pun ya, kami terus memberi bimbingan yang terbaik biar dia lebih mengenal lagi Tuhan. Dia senang banget sampai-sampai dia minta Alkitab sendiri untuk dia baca sendiri. Setiap malam saya selalu lihat dia memperhatikan, selalu baca Alkitab. Puji Tuhan, puji syukur, Tuhan selalu beserta dengan kami semua. Kiranya Tuhan beserta dengan kita semua. Untuk merespon kesaksian kami, saya ingin mengajak saudara semua untuk menyanyikan lagu Tuhan Gembala Keluargaku. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Di saat kami berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah kami. Kami bersatu hati, merendahkan diri, mencari hadirat-Mu. Kau bertahta di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan pertolongan. Yesus, Gembala keluargaku, kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Di saat kami berkumpul, Tuhan Yesus
ada di tengah kami bersatu hati merendahkan diri mencari hadirat-Mu. Kau bertata di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan pertolongan. Tuhan Yesus, membawa keluargaku. Kami yakin Tuhan pasti bukan jalan. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk keluarga Ruli. Ya, saya mengenal keluarga Ruli, keluarga yang terus berusaha untuk menjalin relasi ya dengan Tuhan, terus connected, terus ada hubungan, terus terhubung dengan Tuhan dan juga terhubung dengan suami istri saling terhubung dengan anak terhubung. Tetapi apakah bisa sampai seterusnya ya? Terhubung itu gampang, untuk memulai itu gampang, tetapi untuk terus menjaga dan memeliharanya apakah itu gampang? Tidak terlalu gampang seharusnya ya. Nanti kita akan mendengarkan jawabannya dengan lebih lugas, lebih jelas dari sharing Bapak Paulus dan Ibu Kumala. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Paulus dan Ibu Kumala. Mereka berdua ini adalah CEO dari Twin Tulipware, mungkin peralatan dapur yang ada di dapur kita masing-masing itu ya, yang cukup bersaing dengan merek satunya lagi yang tidak dapat saya sebutkan karena saya tidak dibayar untuk itu. Nah, itu kemudian juga penatua dari gereja yang di Lengkong ya, GIA. Ya, bersyukur kita hari ini dapat kesempatan untuk mendengarkan sharing dari mereka berdua yang kabarnya keluarga mereka menjadi teladan bagi banyak orang ya. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan dulu beberapa aturan ya dalam acara sharing keluarga hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, silakan kalau bisa silakan ditayangkan tuh mukanya ya on cam atau kameranya dibuka, kemudian posisi mic tetap mute, jangan dibuka-buka supaya semuanya tetap berjalan dengan aman dan terkendali. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik sharing dari Bapak Paulus dan Ibu Kum karena mereka jarang-jarang bisa sharing gitu ya, karena mereka cukup sibuk. Dengarkan, kemudian kalau mau bertanya silakan bertanya, jangan malu mumpung ada mereka berduanya ya. Silakan bertanya di kolom chat saja, nggak usah buka mic, nggak usah, nanti saling terganggu ya. Jadi di kolom chat saja bertanya, nanti panitia akan menolong untuk membacakan pertanyaan Bapak Ibu tepat pada waktunya. Nanti jam 19.50 akan ada sesi tanya jawab dan acara ini semoga akan kita akhiri bersama-sama pukul 20.20. Kalau bisa lebih cepat mungkin lebih baik ya. 20.20 kita akan akhiri dengan doa bersama-sama. Kira-kira itu acara kita dari pertengahan ini sampai akhirnya. Sekarang langsung saja kita sampai pada sesi utama puncak acara, yaitu sharing dari keluarga Bapak Paulus Mulyadi dan Ibu Kumala. Silakan semua memberikan applause kepada mereka berdua dengan reaction. Ya. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali sekali di Zoom. Ya.
Nah, sebelum kita akan mulai acara malam ini, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan dan juga kesempatan di mana kami boleh bersama-sama sharing kepada Bapak Ibu sekalian di dalam bulan keluarga ini. Semoga apa yang di-sharingkan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau pada malam ini kami diizinkan boleh berkumpul bersama-sama sekalipun via Zoom. Tuhan, kami bisa bertemu muka, kami bisa bertemu kangen satu dengan yang lain. Teristimewa di bulan keluarga ini. Kami rindu agar Roh Kudus, Engkau sendiri hadir di setiap rumah tangga kami, memberikan sukacitamu, memberikan damai sejahteramu, memberikan kekuatan yang datang dari Engkau untuk dapat mengatasi setiap persoalan dan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Terima kasih untuk panitia yang sudah berjerih lelah menyiapkan acara ini. Tuhan menolong agar semua acara bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa buat koneksi agar setiap Bapak, Ibu di rumah masing-masing bisa terkoneksi dengan baik. Tuhan, kami mohon Engkau menguduskan, menyucikan semuanya sehingga acara ini berjalan dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan saksikan sebuah klip. Mungkin akan jadi tahun yang diingat oleh kita semua. Yang tua, yang muda, seluruh ras, agama, sosial status apapun itu. Tahun ini tahun di mana kita semua disamakan oleh Sang Pencipta. Wujud kita mendadak sama. Tempat ibadah kita mendadak sama. Kebiasaan kita mendadak sama. Tapi kita nggak bisa sama-sama. Semua berusaha sehat. Semua ada rasa takut. Semua bingung. Semua sedih. Tapi kita sama-sama bertahan. Sama-sama berusaha. Sama-sama berjuang. Sama-sama berhemat. Kita sama-sama berlibur. Sama-sama bersyukur. Sama-sama memohon. Untuk seluruh kepala keluarga, saudara-saudara dan teman-temanku semua, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Kamu gak sendiri. Kuatkan hati dengan doa dan harapan. Semua penuh keyakinan. Bukan pasrah, tapi kita berserah. Kita meminta kepada Sang Maha. Bumi mungkin perlu istirahat, dan kita memang sedang diuji. Percayalah, semua ini akan berakhir dan akan indah pada waktunya. Ini cerita kita sama. Kita melewatinya sama-sama. Mari kita berdoa. Kita lulus ujian ini sama-sama. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu sekelumit video yang kita bisa saksikan bersama. Itu situasi kondisi
yang terjadi sepanjang 1,5 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Tanpa terasa kita boleh menyaksikan bagaimana suka, bagaimana duka terjadi di rumah tangga kita masing-masing. Dan saya pikir kita semua mengalami. Tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun yang istimewa bagi kami juga. Karena itu belum pernah kami alami sebelumnya. Saya bersyukur di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita boleh mengambil tema Keep Connected. Terhubung dengan Tuhan, tetap terhubung dengan rekan-rekan seiman, tetap terhubung dengan keluarga kita, tetap terhubung dengan relasi-relasi kita. Bapak Ibu sekalian, sedikit saja kesaksian. Saya tadi sangat diberkati dengan kesaksian keluarga Ruli yang anaknya sangat lucu dan wah itu nyanyinya kenceng banget itu ya, melebihi bapaknya ya. Kayaknya papanya penyanyi atau ibunya penyanyi. Saya bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, saya sekarang naik pangkat. Saya dan Ibu Kumala naik pangkat Engkong dan Emak pangkat 5. Justru di situasi pandemi. Hari ini cucu kami sekarang sudah 5. Jadi Engkong dan mamanya komplit. Kami bertambah seorang cucu laki-laki dari anak yang kedua Adam. Tetapi ini pun tidak biasa. Karena setiap kali kami punya cucu, pasti kami tunggui. Baik dulu anak-anak cucu-cucu yang lahir di Amerika maupun cucu-cucu yang lahir di Indonesia, kami pasti tunggu. Tapi kali ini kami tidak bisa menunggu. Bahkan Tuhan mengizinkan cucu kali ini cukup menegangkan. Karena menantu saya pada waktu hamil, mereka suami istri dua-duanya terkena COVID. Jadi karena COVID inilah ketika mereka lahir, kami juga berharap cemas, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong melewati semuanya. Dan sekarang anak itu lahir secara normal. Kami belum nengok sampai sekarang. Baru nanti tanggal 18 baru bisa ketemu. Jadi memang dunia berubah. Dan kita perlu menghadapi semua itu dengan tabah. Ya. Mari kita masuk ke tema kita, Keep Connected. Dampak pandemi, itu yang pertama kita rasakan adalah terjadinya krisis ekonomi. PHK terjadi di mana-mana, bahkan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Tidak terkecuali perusahaan anak-anak Tuhan sempat mengalami krisis. Termasuk salah satu perusahaan saya juga mengalami krisis. Mengurangi karyawan, dan mengurangi produktivitas mesin, dan kadang-kadang juga harus nombok tiap bulannya. Dan ini kita alami dan Tuhan izinkan terjadi. Ini dampak dari pandemi. Namun bersyukur, Tuhan masih memberi kekuatan, Tuhan masih memberi jalan kepada kita semua. Asal kita mau tetap keep connected dengan Tuhan. Tetap terhubung kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang memberi kekuatan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, krisis iman. Berbicara tentang krisis iman, kita sekarang mengalami yang biasanya kita ibadah secara offline atau onsite. Sekarang terpaksa tiba-tiba secara online. Termasuk bulan keluarga hari ini. Kita juga terpaksa online. Memang nggak enak, apalagi dibatasi. Ayo semua mesti mute, nggak boleh ganggu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Paling bisa ngasih reaction aja. Ya, tapi ini kita alami. Dan memang saya harus mengakui, ibadah, persekutuan doa, apapun yang jalannya secara online, itu berbeda dengan berjalan secara onsite. Bersyukur tadi siang, saya sempat menghadiri pernikahan yang bisa onsite.
dan sudah bisa mulai dine in. Wah, itu orang-orang bahagia sekali. Ya. Jadi memang ibadah secara online dengan onsite itu berbeda. Selama saudara sehat, menjaga protokol kesehatan dengan baik, saya mendorong tetaplah hadir secara onsite. Yang ketiga, terjadi juga krisis dalam keluarga. Kenapa terjadi krisis? Kenapa? Karena kadang-kadang lewat pandemi ini, banyak keluarga yang terpaksa harus di rumah. Ya, harus diam di rumah, nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang mulailah terjadi krisis. Apalagi kalau ada krisis ekonomi, krisis iman, maka itu merembet. Karena seringnya kumpul di rumah, maka pergesekan makin tajam dan makin sering. Nah, tapi tetaplah terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan keluarga. Ini kesempatan baik untuk kita bisa berkumpul dengan keluarga. Biasanya kita sibuk masing-masing, termasuk yang ngomong. Dan istri saya sama-sama jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Sekarang di rumah melulu, nggak pergi-pergi. Tapi yang satu ini tetap juga masih suka pergi. Ya, nah, krisis adalah ketidakmampuan menghadapi perubahan-perubahan mendadak yang menimbulkan stres. Kadang-kadang kita jadi stres karena hal-hal yang di luar dugaan dan yang tiba-tiba mendatangi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, krisis dalam keluarga dan dampaknya. Banyak kehilangan orang-orang yang terkasih. Salah satu anggota jemaat kami, bahkan anggota komsel kami, dalam waktu 2 minggu berturut-turut kehilangan ayah, kehilangan ibu karena COVID. Timbul kesedihan di mana-mana. Ada banyak orang yang dalam masa 1,5 tahun ini kehilangan banyak orang-orang yang dikasihi. Ini akibat krisis dalam keluarga. Kesulitan ekonomi itu menyebabkan banyak keluarga menjadi khawatir. Tidak tahu harus berbuat apa. Salah satu anak saya dan mantu saya yang biasanya usaha menyewa-nyewakan LED dan sebagainya, tiba-tiba 1,5 tahun ini sama sekali nggak bisa dapat income dari menyewakan LED. Mau tidak mau, mereka kekhawatiran, bingung. Anak sudah 2, bagaimana menghidupi anak, dan berubah, mencari. Sekarang dari nggak pernah bisa masak, jadi terpaksa bikin masakan, jualan masakan. Tapi Tuhan menolong. Selama kita masih tetap bergantung dan berharap kepada Dia, selalu ada jalan keluar yang Tuhan beri. WFH dan SFH, work from home dan school from home. Ini menyebabkan konflik rumah tangga. Ya, tadi saya sudah singgung, yang biasanya papa sibuk di kantor, jarang pulang ke rumah, mama juga sibuk sendiri di kantor dan sebagainya, barangkali ada arisan dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba numplek semua di rumah. Anak-anak yang pulang baru siang, sibuk dengan sekelilingnya. Sekarang semua aktivitasnya di rumah. Belum mereka yang tidak punya komputer, tidak punya HP yang cukup, itu jadi pertengkaran. Itu jadi konflik sama lain. Sering bertengkar. Nah, ternyata situasi kondisi yang kita alami ini bukan baru, Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita juga melihat Tuhan sempat mengizinkan krisis terjadi di antara orang Israel, peristimewa di tengah-tengah keluarga hamba-hamba Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab 2 Raja pasal 4 ayat 1-7, dimulai dari ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah."
Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Lalu kata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ini kisah terjadi Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh bagaimana wanita janda ini anaknya akan diambil. Mereka tidak punya harapan, hanya tinggal buli-buli kecil, seolah tidak ada harapan lagi. Apa sih yang mampu dilakukan? Tapi Elisa bilang, kumpulkan bejana. Tapi jangan terlalu sedikit. Nah, ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia, dan anak-anaknya pun masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu. Bayarlah hutangmu. Hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau sharing ya. Jadi kami berdua nggak khusus khotbah, tetapi kita mau sharing apa yang kita alami selama pandemi ini. Ya, tadi klip film tadi itu tahun 2020. Bulan Oktober tahun 2020 kita semua berharap, aduh kepengen cepet tahun 2021 supaya kita memasuki satu tahun yang baru, satu harapan yang baru gitu ya. Tapi ternyata sampai tahun 2021 bulan Oktober, situasi negara kita itu belum beranjak baik, ya. Dan itu bahkan pada bulan Juli, Agustus, ya itu puncak-puncaknya COVID yang luar biasa. Anak mantu saya kena, ya, pembantu saya kena, ya, saya ngungsi gitu ya. Terus kemudian, nah masalah yang dihadapi istri Nabi tadi, suaminya meninggal dan bukan hanya meninggal, tetapi juga meninggalkan hutang sehingga anaknya akan dijadikan budak. Ya, sampai saat ini saja yang saya ingat nih, ada 3 teman saya perempuan, ya, yang juga ditinggal oleh suaminya. Dan saya tahu ya seorang ibu, seorang istri yang tiba-tiba ditinggal mendadak oleh kepala keluarga itu tidak mudah. Jika saya membaca nats ini, saya membayangkan ya ibu dengan 2 orang anaknya ini ya nggak ngerti, dia bukan cuma suaminya meninggal, tapi suaminya ini meninggalkan hutang dan dia nggak ngerti gimana harus membayarnya. Dan pada masa-masa yang sangat kritis itu anaknya akan dijadikan budak. Bapak Ibu, ternyata situasi yang demikian sulit itu pernah dialami juga oleh istri seorang nabi, istri hamba Tuhan loh, ya. Tetapi pernah mengalami peristiwa yang demikian mungkin membuat dia bingung, takut, khawatir, ya stres. Itu masalah yang dihadapi. Nah, tetapi yang pertama, mari kita melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Ya, mujizat itu terjadi kalau tema kita adalah keep connected. Maka yang pertama kita lihat di ayat 1 ya. Mujizat itu terjadi karena ibu janda ini dia stay connected with God. Katakan salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, ya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anakku menjadi budaknya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya,
Tahun 2020 dan 2021 itu bukan tahun yang mudah bagi kami sekeluarga juga. Tadi Pak Paulus sudah cerita, ya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, tahun ini tadi dikatakan bulan Februari kami harus merumahkan kurang lebih 60 staf kami. Wah, perpisahan yang sangat-sangat mengharukan karena ada yang sudah ikut kami itu 28 tahun. Ya, satu situasi yang sangat sulit kami hadapi. Nah, belum lagi punya guest house. Bapak Ibu tahu selama pandemi itu mungkin ada kali 3-4 bulan itu tidak ada tamu. Dan kami juga tidak membuka guest house kami itu untuk orang-orang yang isoman. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kesulitan-kesulitan yang kami alami. Itu juga terjadi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Ya. Kalau tadi Pak Paulus cerita tentang menantu saya, nah, menantu saya itu ketika kena COVID, ya, pada kehamilan 6 bulan, itu yang diserang, kalau orang biasanya kena COVID itu yang diserang paru-parunya. Tapi kalau ibu hamil kena COVID, maka yang diserang itu adalah kekentalan darahnya. Kekentalan darah orang normal itu 400 sampai 500. Tapi ketika menantu saya kena COVID, kekentalan darahnya itu sampai 2.600. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya, karena teman-teman tahu bahwa kekentalan darah ini itu efeknya itu juga sama, berujung dengan bisa kematian mendadak, karena namanya juga darah kental, ya. Dan kemudian sebagai obatnya maka harus diberi pengencer darah. Dan pengencer darah itu sudah tidak bisa lagi via obat yang masuk mulut, tetapi harus via suntikan. Dan suntikan itu harus dilakukan di perut. Dan itu caranya kalau orang normal, ya, itu perutnya dicubit, lalu kemudian disuntik pengencer darah itu. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan, menantu saya itu lagi hamil. Ketika dia cerita itu saya sampai miris dan ngilu. Dia katakan, aduh Mak, itu ya, itu perut 6 bulan itu kan sudah kencang sekali kan. Dia harus cubit sehingga suntikan itu bisa masuk. Pertama kali dia lakukan itu tuh sampai berdarah loh, saudara. Karena dia berkata, ternyata orang tuh kalau nggak biasa nyuntik itu mental. Nah, dia nggak mau lakukan itu di rumah sakit karena dia harus kalau di rumah sakit takut ketemu dengan orang-orang yang COVID. Jadi menantu saya itu waktu kena COVID itu CT-nya itu cuma 16 dan dia sesak nafas, ya. Dan dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Saya juga nggak menyarankan karena takut lebih fatal. Selama 14 hari dia harus menyuntik dirinya sendiri. Kalau kami tidak stay connected with God, ibu-ibu, teman-teman, saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan menantu saya ini. Ya. Kemudian 14 dia cek lagi PCR yang kedua. Saya udah senang. Naik ke 34. Saya berkata, kamu cek lagi sekali pasti naik. Negatif. Tapi Tuhan bisa izinkan. Dia cek PCR yang ketiga, itu CT-nya turun lagi ke 20. Bayangkan. Dan setelah itu dia nggak cek lagi. Sampai kehamilan 9 bulan. Nah, ibu-ibu, teman Bapak Ibu sekalian, ya, stay connected with God itu membuat kita bisa melihat mujizat itu terjadi. Menantu saya ketika sudah 14 kali suntik, itu di dimernya dari 2.600 memang hanya turun sampai 1.300. Nggak bisa ke taraf normal. Ya, itu membuat kami juga tetap harus stay connected with God. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita terhubung dengan Tuhan, mujizat itu terjadi. Tuhan itu ada. Saya sangat-sangat dapat berkata Tuhan itu ada, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ini meragukan di mana sih Tuhan. Dia ada. Saksian kedua, saya saya nggak tampilkan gambarnya. Saya belajar, ya, melihat Tuhan itu ada. Itu justru dari hal-hal yang ada di sekitar saya.
Saya paling suka itu tanaman anggrek. Di kebun saya itu ada satu tanaman anggrek. Ya saya lupa tayangkan gambarnya. Itu cuma satu batang. Tapi bisa berbunga. Kenapa? Karena dia melekat pada satu pohon. Ya, pohonnya juga nggak besar. Tapi ketika dia connected itu, dia nggak mati. Dan satu batang itu bisa menghasilkan bunga yang bagus banget. Saya belajar tentang kehadiran Tuhan, tentang kuasa Tuhan, itu justru di masa pandemi seperti sekarang ini. Bapak Ibu, bulan Februari, ya, itu saya kaget ketika ada teman saya, perempuan, telepon. Terus suaranya tuh berubah banget. Jadi, nah teman saya yang telepon ini itu kena COVID parah banget. Sampai di ventilator, sampai masuk ICU, ya, bulan Januari. Ketika bulan Februari dia telepon saya, dia berkata demikian, Ci, saya minta nomor rekeningnya Cikum dong. Buat apa? Saya bilang, saya mau bayar hutang. Saya pikir teman saya ini halusinasi loh Bapak Ibu. Saya masih berkata, kamu itu udah jangan ngingat-ngingat utang. Ya, kamu sembuhkan diri kamu sendiri. Enggak, Ci. Ya, saya mau bayar hutang. Saya tuh masih menganggap dia halusinasi. Saya masih berkata, ya nanti saya kasih. Ya pokoknya kamu sembuh dulu ya. Karena suaranya tuh beda banget. Gitu. Dan saya tahu dia tuh masuk rumah sakit itu sudah demikian parah. Itu satu keluarga loh Bapak Ibu. Suami, istri, dan 3 anak. Suaminya juga masuk rumah sakit. 1 anaknya juga masuk rumah sakit. Bayangin. Jadi ketika dia telepon, ya memang dia pernah berhutang kepada kami. Dan sudah sekian tahun yang lalu. Kami itu sudah sampai lupa dia tuh utangnya berapa. Itu. Lalu kemudian bulan Maret atau April saya lupa. Dia telepon lagi. Suaranya sudah lebih bagus. Ya. Dia katakan, Ci, saya mau datang ke rumah. Ya. Saya mau datang dengan anak-anak saya. Saya dalam hati saya nih, ya, di buku manusia jahatnya ya. Saya dalam hati saya, Tuhan, jangan-jangan mau utang lagi. Coba ya. Saya tuh punya pemikiran, asumsinya seperti itu. Karena dia memang dalam keadaan sulit sekali. Gitu. Lalu kemudian saya berkata, oke, boleh datang. Ya, Ci, saya mau datang. Dia datang dengan 3 orang anaknya. Dia datang dengan suaminya, komplit satu keluarga. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia datang, dia berkata, Ci, saya tuh benar-benar mau bayar utang. Nggak kaget, saudara. Saya sampai berkata, Tuhan, ampuni saya. Saya masih nggak percaya. Saya berkata, udah kamu hidup. Pokoknya kamu benerin hidup kamu dulu. Saya tahu kamu tuh sulit. Ya, enggak, Ci. Saya betul-betul mau bayar utang. Saya bilang, saya utang kamu aja saya udah lupa. Dia keluarkan catatannya. Saudara. Utang yang sekian puluh juta, 6 tahun yang lalu, yang saya juga sudah nggak inget-inget lagi, karena saya pikir kalau saya inget-inget lagi, nanti malah saya jadi sakit, mengingat utang orang. Dia hitung semuanya. Dan seketika saat itu juga dia bayar utang itu. Satu hal yang nggak pernah saya duga sebelumnya. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana dia bisa bayar utang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, menghadapi krisis, respon yang benar seperti ibu janda tadi, datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada perintah-perintahnya. Taatilah pada perintah Tuhan. Ya, jangan cuma kita, tetapi kita percaya, ya, apa yang kita doakan dan kita taati apa yang Tuhan perintahkan. Ada 3 macam krisis yang sering kali kita alami. Krisis itu dapat dialami oleh siapapun juga. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Raja Daud, sekaliber Daud pun, dia pernah mengalami krisis, bukan? Bagaimana dia kehidupan rumah tangganya digoncangkan begitu rupa oleh anaknya yang mau menggulingkan pemerintahnya dia. Oleh siapapun juga. Salomo pun pernah mengalami krisis. Krisis dapat terjadi karena kesalahan sendiri. Ya, contoh,
Ishak ya dan Ribka. Mereka mengalami krisis karena kesalahannya sendiri. Ya, Yakub karena pilih kasih. Nah, bisa, tapi krisis jangan lupa juga dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Ya, Yakub sekalipun dia harus awalnya kehilangan Yusuf, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk membawa Yusuf sampai ke istana. Ya, sehingga dapat menolong seluruh keluarganya. Itu yang kita alami saat ini. Jadi, mari menghadapi krisis, datang kepada Tuhan. Stay connected with God. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana mujizat itu terjadi adalah stay connected with faith. Tetap tinggal di dalam iman. Kalau tadi kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2-3. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat baginya? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah berbicara tentang bagaimana menghadapi krisis dengan iman. Secara fakta, seolah-olah ibu janda ini akan habis hidupnya. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi Elisa menunjukkan apa yang kamu punya. Itu yang kamu perhatikan. Jangan lihat yang kamu tidak punya. Dan lakukanlah apa yang kamu bisa lakukan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tadi saya sudah saksikan sedikit tentang anak saya Priska. Ya, kebetulan dari Ibu Priska di sini. Ya. Suaminya Afat itu mereka tiba-tiba nggak pernah bikin masakan apa-apa. Mereka bukan tukang masak, Priska guru, dan mama mertuanya itu nggak tinggal bersama mama mereka, tapi masih sering bersama-sama dengan mereka. Bayangkan ibu-ibu bapak sekalian, nggak pernah masak sebelumnya, masak paling untuk keluarga doang. Tiba-tiba terbercik ide. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Mereka nggak ada income. Tapi tiba-tiba muncul ide. Coba mama masak. Sok punya resep apa yang mama bisa. Tiba-tiba mamanya bisa bikin apa itu beef stick. Bisa bikin chicken apa namanya itu? Teriyaki. Dan yang tadinya nggak pernah bisa masak, memaksakan diri, akhirnya bisa bikin yang namanya sekarang disebut bolken. Jadi dimasukkan ke dalam bowl, jadi dikasih namanya dibolken, gitu. Disundain sedikit supaya jadi menarik. Dan ibu bapak, lewat yang cuman hanya mulai bikin 1, 2, beberapa 10, mulai tawarkan ke teman-teman di gereja, mulai tawarkan ke tetangga-tetangga, dan akhirnya itu sekarang bisa berjalan. Setelah berjalan, gimana ini cara bikinnya? Nggak tahu bagaimana caranya. Sama seperti wanita janda ini, ketika dia bergerak, dia lakukan, dia masukkan minyak di buli-buli itu ke dalam bejana-bejana, bejananya penuh, minta lagi, bejananya penuh, minta lagi. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, krisis ini tidak memandang bulu. Kali ini semua bisa kena, termasuk anak-anak Tuhan. Oleh karena itu jangan berkecil hati. Tetap stay connected with faith in God. Tetap beriman kepada Tuhan. Satu lagi kesaksian. Karena ini bentuknya kesaksian. Teman saya. Beliau adalah seorang bisnis direct selling juga. Dengan member kurang lebih 500.000.
Bahkan beliau belum sampai masuk ke pandemi 2019 akhir. Sudah mengalami kebangkrutan. Habis semua. Bahkan beliau kesaksian kemarin dengan senyum dan tertawa. Masih bisa ketawa, masih bisa tersenyum. Apa yang saya bisa? Saya masih bisa melukis. Jadi mereka hidup sekarang dari melukis dan dari memberitakan firman. Jadi melukis, dari lukisan yang dijual, mereka bisa hidup. Dia bilang, saya masih bersyukur. Di akhir mobil yang saya punya, saya jual. Itu untuk menyekolahkan anak saya, dan anak saya sudah lulus. Jadi ketiga anak saya, semuanya sudah sekolah. Ya, sudah lulus dan sudah bekerja. Jadi kami hanya tinggal hidup berdua. Saya hidup dari melukis. Mungkin kalau Bapak Ibu kenal yang namanya IVA atau Happy Holy Kids. Itu sudah habis semua. Hanya tinggal beberapa Happy Holy Kids yang masih dikendalikan oleh anaknya. Tapi saya yang kagum Bapak Ibu sekalian. Beliau masih punya stay connected with faith. Beriman kepada Tuhan. Bahkan tetap jadi berkat. Dia katakan kalau dulu waktu saya punya segala-galanya. Saya tidak ngalamin orang kirim bersama saya. Tapi sekarang di kulkas saya tuh nggak pernah kosong. Karena orang kirim saya makanan macam-macam. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah sepelekan apa yang ada padamu. Lakukan itu. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tetap beriman kepada Dia. Saya hari ini pun melakukan apa yang saya masih bisa lakukan. Masih ada sisa stok yang cukup banyak. Saya bilang, jual stok-stok itu semua. Kita kembali lagi, mulai lagi merangkak. Mulai buka online, coba belajar. Yang nggak bisa gaptek, kita mulai. Dan Bapak Ibu sekalian, kemarin saya terpaksa juga harus lakukan ulang tahun. Secara offline. Dan Tuhan kembali kumpulkan lagi. Orang-orang mau datang lagi. Mau kumpul lagi. Bisnis saya banyaknya ketemu orang. Jadi kalau nggak ketemu orang sulit sekali. Jadi kemarin mulai ketemu lagi. Dan kami tetap beriman. Tuhan mampu menggerakkan orang-orang datang kembali. Jadi tetap stay connected. With faith in God. Yang ketiga, nah bagaimana mukjizat itu terjadi? Stay connected with family. Ya, jadi kuncinya hari ini dua. Keep connected itu, keep connected with God, ya, and family. Community itu kekuatan kita. Ya, dikatakan pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ya, satu kerjasama yang luar biasa itu mendatangkan berkat Tuhan. Saya sambung lagi kesaksian saya dengan yang teman saya membayar utang. Teman saya ini rumahnya sudah disita bank dan harus dijual. Dia itu sudah menghubungi 100 agen properti untuk menjualkan rumahnya. Tapi enggak laku-laku. Kenapa? Karena di sebelah rumahnya itu ada tempat pembuangan sampah. 6 tahun. Dan awalnya teman saya ini keluarganya sangat-sangat berantakan. Ya, mereka kesulitan ekonomi, istrinya kemudian menyalahkan suami, ya, anak-anaknya gak menghormati papanya karena dianggap papanya itu adalah sumber yang menyebabkan perusahaan itu bangkrut, ya, sehingga bahkan pernah tercetus istrinya tuh pengen pisah dengan suaminya. Ketika keluarga itu tercerai-berai seperti itu, Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Sekalipun istrinya itu aktif di gereja. Anak-anaknya aktif di gereja. Ya. Tetapi bagaimana mukjizat itu terjadi? Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang berkata kepada anaknya, boleh nggak saya ngomong pribadi sama kamu? Sorry banget, ya. Coba papa mama kamu itu suruh rekonsiliasi. Ya, adakan lagi mesbah keluarga. Ketika nasihat itu dituruti Bapak Ibu, itu enggak hitungan tahun Bapak Ibu.
Satu kali anaknya itu ketika mereka rekonsiliasi suami, istri, anak dengan papanya, ya kesaksian teman saya itu sampai jam 4 subuh. Mereka saling ngaku dosa, mereka saling minta maaf satu dengan yang lain. Nggak sampai hitungan bulan. Berapa hari kemudian, anak yang paling kecil itu tiba-tiba teriak ke mamanya, "Mah, ada sesuatu yang luar biasa." Itu di tempat pembuangan sampah yang sudah berpuluh tahun itu ditulis tempat pembuangan sampah ini akan dipindahkan. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Kekuatan stay connected with family. Ketika satu keluarga dipulihkan, Tuhan bisa memulihkan keluarga ini dengan luar biasa. Berpuluh tahun itu tempat pembuangan sampah itu ada. Itu sehingga orang nggak mau beli tempat itu. Sekalipun dia tinggal di jalan utama di Kota Bandung ini. Ya. Kemudian ketika begitu ada tulisan tempat pembuangan sampah ini ditutup, akan dipindahkan. Teman saya ini dia hubungi 100 agen properti itu. Nih, sekarang tolong jualkan rumah saya. Karena ini tempat pembuangan sampah sudah ditutup. Dari 100 orang itu, ada satu yang ingat. Bahwa ada seorang ibu pemilik rumah makan Sunda ya yang dulu naksir tempat itu. Kemudian dihubungi ibu itu calon pembeli ini datang ke rumahnya. Lihat-lihat ketika calon pembeli itu sedang melihat-lihat karena rumahnya tingkat 2. Teman saya dengan anak-anaknya dengan suaminya itu masuk kamar. Mereka berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya rumah ini bisa segera jadi. Dan mujizat itu dinyatakan. Pembeli itu enggak tanya ABCDE. Dia katakan, oke saya beli. Hari ini juga saya beli. Dan saya langsung bayar. Bayangin saja. Setelah sekian tahun lamanya rumah itu tidak bisa terjual. Pada satu hari, tiba-tiba rumah itu laku. Itu sebabnya dia katakan, dia cerita, Ci, kan saya tuh berkata, aduh saya pikir kamu tuh halusinasi loh. Dia berkata, Ci, saya tuh benar-benar Ci, mau bayar utang. Kok Cici nggak percaya? Coba bayangin. Lalu kemudian seketika itu juga, hari itu ketika dia datang ke rumah saya. Hari itu juga dia transfer dan dia lunasin hutangnya. Bapak Ibu. Saya berkata, Tuhan, Engkau itu maha besar. Kekuatan sebuah keluarga nggak main-main. Pandemi membuat banyak keluarga mengalami konflik, betul. Tapi mari, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, jadikan kesaksian saya ini menjadi kesaksian yang membuat Bapak Ibu mau mengalami pemulihan dan lihat mujizat Allah itu akan dinyatakan. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghakimi. Tapi mari satu agama berdoa, minta mujizat Allah dinyatakan. Kalau janda istri dari Nabi ini bisa mengalami mujizat, teman saya bisa mengalami mujizat, Bapak Ibu percaya pasti juga bisa mengalami mujizat. Yang terakhir, yang keempat, stay connected with a grateful heart. Hati yang besar ya bersama-sama dengan Tuhan. Itu sangat penting. Tadi sudah disaksikan panjang lebar oleh istri saya. Di ayat yang terakhir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ibu Bapak, tanpa disengaja, saya percaya itu juga maksud Tuhan. Orang yang kami saksikan tadi, keluarga yang kami saksikan tadi siang, lengkap satu keluarga ketemu dengan kami di sebuah undangan. Mereka sudah berdamai satu dengan yang lain, dan istrinya sekarang sudah sehat, bicaranya sudah biasa lagi, sudah normal, sudah gemuk lagi. Dan kami melihat Tuhan pulihkan keluarga ini luar biasa. Dan yang paling menarik, Ibu sekalian, grateful heart itu berbicara apa? Sulit memang sulit. Tapi ketika Tuhan memberikan jalan keluar,
Jangan lupa, hutang tetap hutang. Hutang harus dibayar. Jadi tanpa disengaja Bapak Ibu sekalian, Tuhan mempersiapkan. Contoh ini, jadi ibu tadi, teman saya ini, saya tahu persis ketika mereka sulit. Saya pernah bantu, saya pernah keliling bersama suaminya untuk minta pengampunan hutang, minta keringanan hutang. Dan setelah mereka diberkati Tuhan, mereka tidak lupa hutangnya dibayar. Dan mereka hidup dari sisanya. Seperti wanita janda ini, jadi apa yang dialami oleh hamba Tuhan di Alkitab ini, dialami di abad ini. Mujizat itu masih terjadi hari ini. Dan sekarang mereka sedang mengontrak sebuah rumah. Dan ketika mereka mengontrak rumah itu pun, dia katakan, kok Ci, Tuhan itu luar biasa. Bayangin, saya tuh minta Tuhan, saya tuh lagi nyari rumah yang cocok dengan sisa uang ini, tapi saya perlu kontrak dulu sementara. Dan Tuhan kasih satu kontrakan yang pas 4 kamar. 3 anaknya bisa 1 kamar masing-masing, suami istri bisa 1 kamar. Luar biasa, dia bilang harganya dikasih murah. Dan mereka sekarang sedang berdoa minta Tuhan tunjukkan rumah buat saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, punyai hati yang besar. Jangan serakah. Ketika Tuhan sudah memberi jalan keluar buat kita. Jangan lupa. Saya punya pengalaman seorang hamba Tuhan. Ketika dia bertobat, dia lupa bayar hutangnya walaupun mencicil. Sehingga waktu dia khotbah diomongin orang. Alah khotbah pintar jadi hamba Tuhan. Tapi hutang tidak dibayar. Nah, itu mencemarkan. Tapi teman saya ini luar biasa diberkati Tuhan. Dia sungguh-sungguh punya hati yang besar. Dia tidak serakah. Dia bayar semua hutang. Memang kami yang terakhir. Tapi dia bilang, semua kok, Ci, sudah dibayar. Jadi jangan khawatir. Kok yang terakhir. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ketika mempersiapkan ini, Tuhan berikan contoh yang sungguh-sungguh hidup di depan mata kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan sekalian. Stay connected with God. Connected with faith. Stay connected with a grateful heart. Itu yang akan menolong kita untuk bisa tetap bertahan menghadapi situasi krisis. Dan percayalah, mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya serahkan kepada doa penutup kepada Pak Philip, Andrew, barangkali mau menyampaikan sesuatu. Ibu Priska ya, silakan Ibu Priska. Terima kasih Pak Paulus dan Ibu Kumala. Terima kasih untuk sharingnya ya, yang sangat memberkati setiap kami. Lebih panjang sedikit sih dari jadwal, tapi tetap luar biasa ya. Terima kasih. Memang Bapak Ibu, krisis itu nggak bisa dihindari, betul tidak? Pasti ada ya. Pasti ada krisis, tapi jangan lupa Tuhan juga pasti ada bersama dengan kita. Jadi tetaplah connected dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, dan jangan lupa tetap terhubung dengan komunitas terkecil kita, yaitu keluarga kita, karena di sanalah ada kekuatan yang luar biasa. Ya, kita akan memulai untuk sesi tanya jawab hari ini, karena Bapak Ibu rupanya malu-malu ya kalau ngechat. Jadi silakan. Kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand, boleh angkat tangannya di reaction ini, kemudian nanti silakan dibuka mic-nya. Kalau nggak dibuka mic-nya, kami tidak bisa mendengarkannya ya. Dibuka mic-nya, kemudian nanti yang akan menjawab bukan saya, karena saya bukan pembicaranya, bukan pakarnya ya. Yang menjawab adalah Pak Paulus dan Ibu Kum. Ya, silakan raise hand yang mau bertanya. Adakah? Mumpung. Ya, ini ada pertanyaan ya, saya bacakan dari seseorang ya. Pemulihan dan mujizat apa nih? Pemulihan dan mujizat biasanya selalu mengacu pada ekonomi. Kalau belum merasakan mujizat ekonomi, belum merasakan pemulihan. Pendapat Bapak atau Ibu bagaimana? Silakan.
Wah, pertanyaannya bagus ya. Memang tadi yang kita bahas kebetulan berkaitan dengan ekonomi ya. Tadi ibu janda, lalu kesaksian tadi anak saya, kesaksian teman saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga dapat kesaksian di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ketika kita bisa Zoom, saya dapat seorang teman yang sudah lama sekali, kurang lebih hampir 40 tahun lebih saya kenal dia. Dan kami sama-sama pemuda waktu itu. Saya masih ingat, masih sama-sama muda. Ini tidak berkaitan dengan ekonomi, tapi berkaitan dengan kesehatan. Biasanya orang kalau sakit itu memang berat. Apalagi kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh sampai puluhan tahun. Teman saya ini 43 tahun. Sampai hari ini tidak sembuh dan tidak mengalami perbaikan. Tapi yang luar biasa, imannya kepada Tuhan tidak pernah luntur. Ini teman di gereja saya, sama-sama sepelayanan. Dulu dia melayani di perpustakaan. Saya sempat membawa dia gara-garanya dia jatuh dari, dulu waktu kecil dia pernah jatuh dari atas lemari. Nggak tahu kena apanya di tulang belakang. Sampai terjadi satu syaraf yang menjepit, dan itu sudah dibawa kemana-mana ke dokter dan sebagainya, nggak sembuh-sembuh. Dan dia mengalami kayak semacam pelan-pelan, makin lama makin lumpuh. Dari dia kerja di perpustakaan melayani Tuhan, dia masih dikasih mesin tik, bisa ngetik, nulis, wah segala macam. Dia masih bisa ke gereja pelan-pelan, tapi sampai terakhir dia udah nggak bisa ke gereja lagi. Saya dulu rajin sebelum menikah itu saya sering bawa dia keliling ke kebangunan rohani, kesembuhan ilahi. Saya bawa kemana-mana. Sampai akhirnya yang bawa bosan Bapak Ibu sekalian. Saya udah nggak pernah bawa lagi sampai sekarang. Teman saya yang lain yang bawa. Sampai hari ini dia masih nggak sembuh. Kebetulan kemarin kami gara-gara komsel online, dia bisa ikutan. Saya juga kaget-kaget dia tiba-tiba ikut. Sudah puluhan tahun nggak pernah ketemu. Tiba-tiba dia ikut di komsel itu, terus dia kesaksian. Kebetulan kami sedang membahas Ayub. Lalu saya bilang sama teman-teman dalam komsel itu, saya bilang, hari ini hadir di tengah-tengah kita orang yang lebih dari Ayub, yang hidup di zaman kita. Teman saya ini, Bapak Ibu sekalian, dia yang tahu data gereja semua. Semua anggota gereja dia tahu. Karena dia yang membantu gereja kami membuat data semua anggota gereja. Dia kenal. Sekalipun dia sekarang sudah nggak bisa ke gereja lagi, bahkan dia bilang apa? Kehidupan yang paling menderita adalah ketika dia lepas connected dengan Tuhan. Karena terakhir dia tuh masih bisa dibeliin komputer. Sebelum dibeliin komputer, dia tuh nggak bisa ngetik lagi. Sudah nggak bisa terhubung ke gereja, nggak bisa pergi ke gereja, hanya duduk di sebuah meja. Untung ada keluarganya yang baik yang memberikan dia satu kamar. Dia hanya duduk tidur di sofa. Dia bilang 2 tahun. Saya nggak pernah bisa baca Alkitab. Saat itu hubungan saya dengan Tuhan terputus. Padahal saya suka baca Alkitab. Tapi 2 tahun itu saya sengsara. Saya nggak bisa baca Alkitab. Tapi beberapa waktu yang lalu dia bilang, saya diberikan handphone. Ternyata lewat handphone, lewat laptop, saya bisa buka kembali Alkitab. Dan mulai hari itu saya hidup kembali. Saya bisa ikut ibadah. Dia bilang, bagi saudara-saudara, pandemi ini musibah. Tapi bagi saya berkah. Karena lewat pandemi ini, sekarang saya tiap minggu bisa ibadah online. Jadi ada manfaatnya bagi orang yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian. Lalu saya tanya sama dia, kalau kamu sampai hari ini masih mau datang ke KKR, kamu masih berdoa nggak buat kesembuhan kamu? Dia bilang, saya masih berdoa. Saya masih berharap mujizat Tuhan terjadi. Kamu nggak kecewa sama Tuhan? Tidak. Saya masih percaya Tuhan masih bisa lakukan sesuatu. Sekalipun saya belum sembuh sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu tadi yang tanya siapa, Bapak Lengkim atau Ibu Lengkim, memang tidak selalu berkaitan dengan ekonomi. Berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan iman. Tuhan bisa pulihkan. Jadi saya sangat diberkati sekalipun pandemi ini, lewat teman saya yang puluhan tahun ini,
Dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sekalipun dia nggak bisa bergerak apa-apa. Sampai hari ini tidak lebih baik. Bukan cuma satu teman saya yang seperti itu. Ada satu lagi. Keluarga, suami istri. Dari yang tadinya suaminya lumpuh, istrinya yang lumpuh, sekarang suaminya ikut lumpuh. Jadi waktu kemarin, tahun kemarin, mereka menikahkan anaknya, suami istri datang didorong oleh anaknya yang pengantin laki-laki ini di kursi roda. Luar biasa. Jadi Tuhan tetap pulihkan iman mereka. Tuhan tetap beri kekuatan kepada mereka. Mungkin ini bisa menjawab. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Paulus. Ya, tadi pertanyaan pembuka ya oleh Ibu Tina Kece. Tina Kece ini ya, saya tahu ini dari Pak Sundan ya, orang tua Jato ya. Terima kasih untuk pertanyaan pembuka. Kalau mau hadiah silakan nanti dari panitia ya. Kalau dikasih juga ya. Pertanyaan kedua, rupanya banyak banget pertanyaan Pak, ada ribuan pertanyaan sepertinya ya. Pertanyaan kedua dari Ibu Yulia. Bagaimana cara mendoakan seseorang agar kerohaniannya kembali berkobar-kobar? Silakan. Siapa yang mau Sekarang jawab? bagiannya Ibu Kumala ya. Bapak Ibu, kalau ditanya cara mendoakan, kalau saya sih semua mendoakan setiap orang sih sama ya, karena kita tuh hanya perantara ya. Yang mengerjakan itu adalah yang di atas, Tuhan sendiri. Ya, jadi sesederhana doa kita ya, sesederhana bagaimanapun juga itu tetap powerful. Kalau kita benar-benar naikkan itu dengan keyakinan kepada Tuhan. Ibu-ibu tahu cucu saya tadi yang anaknya Afat tadi itu ketika dalam masa pandemi itu kan terus terang ya kita semua tuh dalam keadaan Tuhan kapan ini selesai gitu kan. Itu anaknya itu kalau malam kan mamanya tuh pertama kali jualan itu kan lakunya cuma 10, 20, 30, 60 sampai 80. Cucu saya tuh cuma gini. Tuhan Yesus, tolong Tuhan supaya sampai 100 Tuhan. Mamanya tuh cuma ketawa aja dengar doanya anaknya itu tuh. Tolong Tuhan supaya sampai 100 Tuhan. Tuhan dengar enggak? Tuhan dengar loh Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mendoakan, miliki iman. Ya, pada waktu kita berdoa dengan iman, percaya. Bukan bagusnya kata-kata, panjangnya doa kita, enggak. Tapi iman itu yang membuat Tuhan bekerja. Itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk jawaban yang tercer dari Ibu Kumala. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lengkim. Bapak Lengkim ini menyapa dulu. Selamat malam, Pak. Mau bertanya bagaimana cara memperbaiki relasi dengan keluarga yang sudah sangat jauh. Terima kasih. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk memperbaiki relasi dengan keluarga yang sudah sangat jauh, bahkan yang sudah jarang ketemu, itu satu-satunya hanya memang Roh Kudus yang mampu menolong kita. Dengan caranya sendiri, Tuhan bisa mempertemukan kita dengan Dia. Kita berdoa, Tuhan, tolong supaya saya bisa ketemu dengan orang yang memang ada hubungan yang terputus dengan Dia, supaya Tuhan perbaiki kembali hubungan kami. Saya pernah juga mengalami hubungan yang terputus dengan keponakan yang dulunya dekat. Bahkan dulu bisa kerjasama dengan saya. Belakangan dia keluar dan kemudian sempat kepahitan dan sebagainya. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu sekalian. Hanya bisa berdoa, Tuhan tolong, ini keluarga dekat. Bagaimana kalau sampai terpisah? Apalagi saya pernah hutang budi dengan papahnya. Ini kan bukan sesuatu yang gampang, Bapak Ibu sekalian. Tapi bersyukur Tuhan buka jalan, kami masih bisa ketemu beberapa kali, dan sempat mencoba untuk memperbaiki hubungan.
Sekalipun memang belum bisa kembali normal, tapi sekarang sudah mulai seperti biasa kembali. Sudah bisa ngobrol, sudah bisa saling tegur sapa. Yang sebelumnya sempat tidak enak. Tapi Tuhan punya cara. Ketika kita mau mengampuni, ketika kita mau melepaskan pengampunan, dan kita mau melupakan apa yang sudah pernah diperbuatnya, maka itu menolong kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kembali relasi diperbaiki. Saya pernah punya juga seorang teman yang sudah lama, dulu sempat juga bekerja sama, dan sempat juga menyakiti hati, tapi toh Tuhan juga akhirnya bisa pulihkan. Secara yang penting ada pengampunan dari kita. Bahwa kita bisa melupakan, melepaskan, dan akhirnya ya pelan-pelan kami baik lagi. Kira-kira gitu Pak Lengkim. Ya mungkin Pak, kalau saya tambahkan, pertanyaan ini bagus. Kenapa? Karena memang itu harus dilakukan. Ya, jadi bagaimana cara memperbaiki relasi dengan keluarga yang sudah sangat jauh? Apalagi kalau relasinya itu buruk, ya, dan itu antara keluarga dekat, antara menantu, mertua, orang tua, anak, anak dengan orang tua, itu harus diperbaiki. Gimana caranya? Mau nggak mau, kita harus datangi dia. Kita harus maafkan dia. Kita harus dengan rendah hati mau memaafkan. Itu kuncinya. Kenapa? Saya pernah punya pengalaman ketika papa saya dengan engkong saya. Papa saya itu punya kepahitan yang luar biasa kepada engkong saya dari pihak mama, ya. Karena mungkin waktu masih mudanya papa saya itu pernah dihina karena dia waktu itu baru hanya supir truk, ya. Sementara mama saya punya papa itu tuh punya mama, jadi emak saya tuh dulu buka warung. Nah, kepahitan itu dibawa berpuluh tahun sampai akhirnya engkong saya meninggal. Sampai akhirnya papa saya di detik-detik terakhir ketika dia mau meninggal. Tuhan ingatkan, itu harus dibereskan. Ya, jadi memang memperbaiki relasi dengan keluarga itu harus, Pak. Dan itu harus dimulai dari hati yang mengampuni. Dan itu harus dimulai dari kita sendiri. Jangan mengharapkan orang lain sekalipun dia mungkin apa yang salah. Tapi kalau kita mau, kita harus tiru teladannya Tuhan Yesus. Teladan pengampunan yang sempurna. Ya, Tuhan tidak pernah menunggu sampai kita yang minta ampun. Dia mengampuni segala dosa kita. Nah, itu harus kita lakukan. Itu aja sih Pak Lengkim. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ternyata bukan Bapak ya, Ibu ya. Ibu. Maaf. Terima kasih untuk jawabannya. Pasti ya bersama dengan Tuhan pasti ada pemulihan. Ya selanjutnya ini pertanyaan terakhir karena banyak banget yang nanya ya ternyata pertanyaan terakhir malam Pak Paulus dan Ibu Kum mau bertanya untuk stay connected with family dalam keluarga Bapak dan Ibu apa yang dilakukan? Mesbah keluarga kah? Kalau dalam keluarga besar, maksudnya dengan anak cucu, apa dengan pertemuan rutin atau bagaimana? Nih pertanyaan dari Sena. Silakan. Ya, nanti Ibu Mala melengkapi lagi ya. Bapak Ibu sekalian, itu pertanyaan yang sangat baik. Kami memang sekarang sudah tidak tinggal serumah dengan anak-anak. Tapi bagaimana stay connected with family buat anak, menantu, cucu-cucu, memang selama kita jadi orang tua, itu penting sekali kita yang mengumpulkan anak-anak dan menantu serta cucu-cucu. Karena biar bagaimanapun anak-anak itu akan dengar orang tuanya. Jadi kalau kami yang praktis saja, biasanya setiap minggu memang bergantian. Kami juga menghargai pihak orang tua dari menantu kami. Jadi kadang minggu ini mereka kumpul bersama-sama dengan kami. Ya paling memang zaman sekarang itu yang paling gampang ya makan sama-sama. Itu yang paling simple. Kumpul, makan bersama-sama, saling ngobrol satu dengan yang lain. Dan itu kami lakukan paling tidak 2 minggu sekali. Karena seminggu dengan kami, nanti dia, Pak, minggu ini sama papa mamanya dia. Gitu. Jadi itu
itu kami sengaja biarkan. Dan kadang-kadang kami juga kadang-kadang mengundang. Kalau yang pas di Bandung, kami undang besan kami, kita sama-sama kumpul, makan bareng-bareng. Ternyata ilmu Tuhan Yesus makan itu benar. Tiap kumpul makan. Jadi termasuk ilmunya orang Chinese. Ya, yang penting makan kumpul pasti. Kumpul makan itu menolong. Itu sederhana sekali gitu. Jadi kami memang sering kumpulkan anak-anak, dan kalau ada keluarga yang sulit, biasanya kami saling sharing. Barangkali kakak, adik yang bisa saling bantu. Mereka yang lebih mampu menolong yang kurang mampu. Nah, ini kami belajar. Jadi kami juga belajar dari keluarga kami, dari orang tua kami juga begitu. Jadi papa, mama dulu, khususnya mertua saya itu anaknya 8, tapi semua kompak. Padahal kan 8 itu 7 perempuan. Jadi kalau mereka udah kumpul, ramainya bukan main. Karena cewek-cewek semua 7 orang itu kumpul, waduh. Apalagi istri saya kepala suku. Ya, itu paling touchy, itu paling repot deh. Tapi ini yang menolong. Selama kita kumpul, kadang-kadang makan, kadang-kadang jalan-jalan bersama, itu menolong. Tidak melulu harus doa, tidak melulu harus firman Tuhan, tapi ngobrol, sharing. Tapi kami juga kadang selipkan doa bersama-sama. Ketika ada pergumulan, ketika ada sesuatu yang sulit, kami dukung doa bersama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga punya WA keluarga, family. Ada Gondos family, itu keluarganya istri saya. Ada Youngs family, itu keluarganya saya. Kami dengan anak-anak gitu. Jadi kami selalu ada foto di mana, share sama-sama. Itu simple-simple di tengah-tengah situasi modern saat ini. Teknologi itu menolong juga, dipakai juga untuk bisa bersama-sama. Jadi gitu kira-kira Ibu Fani, Ibu Vena. Ya. Kuncinya cuma 2, Bu Vena. Stay connected with family itu, 1 rohani tadi ya, mezbah keluarga, doa bersama, itu harus dilakukan. Yang kedua, stay connected with family itu bicara tentang sehari-hari. Nah, gimana kita bisa stay connected with family? Kita harus saling menerima apa adanya. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Kita harus saling mendukung. Praktek kata saling. Kita harus saling mengasihi. Contoh janda yang tadi diceritakan dalam Alkitab, ya. Bisa kebayang kalau anaknya bilang, "Mama ini ngapain sih? Ngumpulin bejana kosong?" Ya. Enggak masuk akal. Terus anaknya enggak mau bantuin. Bisa terjadi enggak mujizat itu? Enggak akan terjadi. Betul? Tapi anaknya itu mendukung. Sekalipun mungkin dia juga bingung dan dia berpikir, ngapain sih si mama teh? Kita mereka untuk cari bejana aja, orang juga mungkin akan mencibir, orang akan takut memberi karena mereka sudah dicap punya utang, betul? Lalu ketika bejana itu ada, makanya kenapa dikatakan janda itu dengan kedua anaknya nutup pintu. Artinya apa? Mereka nggak mau dengar apa kata orang, gitu. Stay connected with family itu benar-benar kita dengan family kita. Bukan dari orang mau bilang kita anak kamu gimana pun juga, ya. Mungkin guru di sekolah bilang, aduh Bu, anaknya ibu tuh bodoh banget. Tapi ibu tetap enggak, nak. Kamu tuh pintar, ya. Ayo berdoa sama Tuhan. Nah itu yang namanya stay connected with family. Jadi betul-betul keutuhan keluarga itu sehari-hari. Ya, kalau dalam rohaninya itu mezbah keluarga. Nah, belajar dari ibu janda tadi. Dia nggak mau dengar kata orang. Mungkin orang mencibir, ngapain sih? Dan lihat, stay connected with family. Itu menumbuhkan karakter kesabaran. Jadi kita bisa sabar menghadapi suami yang model kayak gini, anak yang model kayak gitu, mertua yang model kayak gitu. Ya. Nah gimana kita bisa stay connected? Ilmunya ilmu sabar. Ibu-ibu, peristiwa janda itu tadi kita nggak singgung banyak tuh kalau mau dieksplor. Ketika dia menuang minyak, itu grojok, ya, maksudnya yang grojok bahasa Jawa ya, itu cepat nggak? Enggak. Namanya juga sedikit minyak dalam buli-buli. Kebayang kalau mereka nggak sabar, apa sih aduh Tuhan,
capek. Ya ngucurin minyak kapan penuhnya. Tapi karakter kesabaran itu dibentuk ketika mereka stay connected with family. Dan itu yang mendatangkan mujizat Tuhan. Makanya ya, jangan abaikan keutuhan rumah tanggamu. Kalau ada yang saat ini sedang sebel dengan suaminya, loh saya dipikir nggak sebel sama dia. Sering Bapak Ibu, ya. Tapi harus praktek. Apalagi ngadepin khotbah ini. Aduh, ujiannya banyak banget. Stay connected with family itu. Ujiannya banyak banget. Tapi saya mau belajar untuk mengerti, untuk belajar seperti mempunyai karakter Kristus. Nah itu sih Bu Vena. Ya, terima kasih. Kayaknya sudah. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Paulus dan Ibu Kumala. Banyak ucapan terima kasih itu ya dari rekan-rekan sekalian. Silakan nanti dibaca oleh Bapak dan Ibu. Karena waktu sudah mendekati 8:30 sebelum panitia di demo, jadi acara akan segera diakhiri ya. Sebelum diakhiri, barangkali ada close statement atau apa kalimat pamungkas dari Bapak dan Ibu, silahkan. Tadi. Kasih aja pamungkas yang tadi. Yang mana? Yang tadi. Sabar. Ya, close statement. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalimat pamungkas saya adalah krisis itu bisa dialami oleh siapapun juga. Ya. Dan krisis itu bisa karena kesalahan kita. Tapi percayalah, krisis apapun juga itu untuk mendatangkan mujizat Tuhan. Kuncinya cuma 2. Stay connected with God. Stay connected with family. Maka engkau akan melihat bagaimana mujizat Tuhan itu dinyatakan. Stay connected with faith. Dan terakhir, stay connected with grateful heart. Bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Baik hal yang enak, baik hal yang gak enak. Milikilah grateful heart. Amin. Amin, luar biasa ya. Kita akan benar-benar akhiri acara hari ini. Silakan Pak Philip menutup dalam doa. Mari kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh belajar sesuatu, bagaimana kami boleh bersandar kepada Tuhan, bagaimana kami memiliki iman yang sungguh-sungguh bersandar kepadamu. Di tengah-tengah kesulitan, masalah ekonomi, masalah di tengah-tengah keluarga, kesehatan, dan berbagai hal, kami tetap boleh menengadah kepadamu. Tuhan tolong kami supaya kami tetap memiliki iman yang bersandar dan menengadah kepada Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami pelajari pada hari ini, boleh menolong kami untuk boleh terus bersandar dan menengadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan ini, kami di tengah-tengah keluarga, mungkin relasi suami istri, orang tua anak, dengan teman, dengan apapun itu. Kami boleh belajar punya hati yang mengampuni, hati yang menerima, dan kami tidak memberikan ruang kepada iblis untuk mengacaukan, merusak kami. Justru hati yang terbuka datang kepada Tuhan, kami boleh melihat ada pengampunan, ada pertolongan Tuhan dan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh belajar melihat bagaimana lewat hamba-Mu Pak Paulus dan buku yang boleh berbagi baik kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga, pengalaman-pengalaman mereka yang sangat memberkati kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memakai hamba-Mu Pak Paulus dan buku di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di mana saja boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Engkau memberkati dan memakai mereka. Kami percaya apa yang disampaikan oleh Pak Paulus Bukum itu tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami juga akan mengakhiri acara ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.